Even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang mana pertanyaannya, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Nah, jawabannya adalah sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memenuhi sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Nah, hubungan yang telah terjalin sejak zaman masa kerajaan tradisional yang berfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan. Dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, Asia Selatan berbatasan langsung dengan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara Asia Selatan telah terjadi sejak masa kerajaan tradisional di mana animisme masih sangat kental. Nah, sehingga negara Asia Selatan seperti India sebagai pusat Hindu-Buddha dunia terjalin hubungan dagang yang baik dengan Indonesia pada masa kerajaan tradisional tersebut, sehingga pengaruh Hindu-Buddha dapat dengan mudah menyebar ke Indonesia, berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Berbagai kebudayaan India seperti penggunaan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta, sistem kepercayaan, stratifikasi sosial dan kebudayaan tumbuh subur pada masa itu. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi sejarah Indonesia yang beradab-adab lalu berjaya di tengah kerajaan tradisional. Nah, selain itu, hubungan dagang Indonesia dan negara di Asia Selatan dapat dilihat melalui ekspor-impor komoditi seperti karet, minyak, hingga rempah-rempah yang dilakukan oleh negara India, Pakistan, dan Sri Lanka. Nah, selain pada masa kerajaan tradisional, hubungan Asia Selatan dengan Indonesia juga terjadi pasca kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari sektor budaya, seperti Afghanistan yang sama-sama negara mayoritas Islam yang pada dasarnya telah terjalin hubungan selama 62 tahun dengan Indonesia. Nah, hubungan ini dengan Afghanistan berfokus pada pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi serta peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembangunan Islamic Center atau EAC di Kabul yang ditunjukkan untuk Religious, Health, dan Education Center. Nah, hubungan diplomatik juga terjadi antara Indonesia dan Nepal sejak tahun 1960 dengan berfokus pada kerjasama dalam aspek budaya dan pendidikan. Nah, salah satunya diwujudkan dengan sister city antara Bali dan Kathmandu yang memiliki kemiripan budaya dan turis interest. Nah, sedangkan dalam aspek pendidikan, keduanya menawarkan kerjasama beasiswa dan pertukaran pelajar antar negara. Nah, dengan demikian sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Hubungan yang terjalin sudah sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasikan dengan tinjauan dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Jawabannya adalah yang menarik dari peradaban ini ialah Sungai Sindhu atau Sungai Indus. Nah, mengalir di Pakistan tetapi cabang-cabangnya berada di daerah 5 aliran sungai atau Panjab. Sungai ini terkenal sebagai pusat peradaban disebut peradaban lembah Sungai Sindhu atau peradaban Mohenjo-daro.
dan Harappa. Nah, wilayah peradaban ini sangat luas, meliputi Punjab, Indus, dan Rajasthan. Sungai ini menjadi terkenal berawal dari penemuan benda-benda kuno oleh para pekerja yang sedang memasang rel kereta api dari Karachi ke Punjab pada pertengahan abad ke-19. Nah, penemuan ini sangat menarik bagi Jenderal Cunningham, Direktur Jenderal Arkeologi di India, dan dilakukan penelitian lebih intensif. Nah, studi mendalam mengenai kekuasaan peradaban ini juga dilakukan oleh beberapa ideologi. Nah, dari aspek ekonomi, masyarakat lembah Sungai Indus hidup dari pertanian dan perdagangan. Sungai Indus ini merupakan sarana ekonomi yang paling vital. Nah, fungsi sungai ini adalah sebagai alat transportasi, perdagangan, serta irigasi. Nah, kehidupan pertanian dapat dilihat dari ditemukannya patung wanita sebagai dewi kesuburan. Nah, yang kedua yaitu dari aspek agama. Nah, masyarakat pada lembah Indus ini menganut sistem kepercayaan politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Nah, pemujaan terhadap Dewi Ibu, Siwa, lingga, binatang, dan pohon-pohonan. Nah, Dewi Ibu ini merupakan sumber dari semua ciptaan dan diyakini juga sebagai dewi kesuburan. Nah, penguasa tumbuh-tumbuhan dan pemberi kekuatan magis. Pemujaan Dewi Ibu ini dibuktikan dari adanya sejumlah penemuan berupa patung-patung wanita. Nah, patung-patung ini nih diantaranya ada yang memakai perhiasan lengkap pada kepala, leher, pinggang, lengan, dan kaki. Beberapa gambar yang terlihat dalam materi menunjukkan bahwa ada ritual korban binatang dan manusia untuk Dewi Ibu ini. Nah, yang terakhir yaitu melalui aspek kehidupan sosial. Nah, akulturasi dua peradaban lembah Sungai Sindu didukung oleh bangsa Drawida. Peradaban Drawida terungkap berkat ekskavasi di Mohenjo-daro, Harappa, dan situs-situs lainnya. Nah, sedangkan peradaban bangsa Arya dapat diketahui berdasarkan lagu-lagu pujaan mereka. Nah, lagu-lagu ini dikenal dengan sebutan Weda. Nah, lagu ini pada mulanya disampaikan secara lisan oleh para guru kepada muridnya. Setelah berabad-abad disampaikan secara lisan, dalam perkembangannya Weda ini kemudian ditulis dan disusun dalam bentuk Alkitab. Nah, ada 4 Alkitab yang dikenal sebagai Weda Samhita, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Soal yang ketiga yaitu jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Nah, di India proses Islamisasi berawal dari berjayanya Khalifah Umayyah yang terus memperluas wilayah kekuasaannya baik barat maupun timur. Pada saat itu Islam meluas hingga ke 3 benua. Disebut sebagai sejarah Islam paling luas dalam sejarah benua Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, ekspedisi atau penjajahan ke dunia India ini diawali setelah terjadinya pembajakan Debal atau sekarang adalah wilayah Karachi. Nah, pada suatu waktu terjadi gangguan terhadap orang-orang Islam oleh para perampok India di bawah tanggung jawab Raja Dar Hajjaj atau seorang gubernur jenderal atau seorang pejuang Islam pada masa itu atau abad ke-8 Masehi mengirim surat protes keras kepada Dahir agar menghukum para pembajak. Nah, kemudian Hajjaj ini mengirim Muhammad Ibnu Qasim untuk melanjutkan ekspedisinya ke India. Nah, yang merupakan seorang jenderal terkemuka Islam pada masa itu. Nah, saat itu kondisi India sedang terpuruk baik di bidang politik maupun di bidang sosial. Nah, pasukan Muhammad Ibnu Qasim tiba di Iqbal pada abad ke-71 Masehi dan berhasil menaklukkan setelah pengepungan selama beberapa hari. Nah, dengan keberhasilannya dalam menaklukkan India bagian barat laut, setidaknya Islam sudah tertanam di anak-anak benua India untuk pertama kalinya.
Jadi ketika kondisi masyarakat India sedang kacau dan banyak pertentangan dalam agama, tekanan dari golongan atas dan kurangnya perhatian dari pemerintahan pada saat itu, Islam masuk membawa harapan baru bagi mereka. Oleh karena itulah mengapa banyak masyarakat yang mendukung ekspansi Ibnu Qasim dalam mengislamisasikan India. Nah, uniknya masuknya Islam di India ini tidak dengan kekerasan ataupun peperangan, melainkan dengan membantu masyarakat yang tertindas dan dengan membangun sistem administrasi dan pengambilan kebijakan. Nah, jadi pengaruh masuknya Islam nampak dari perubahan sikap atau pola perilaku masyarakat India pada saat itu. Nah, yang tadinya kacau nah setelah masuknya Islam datang di masyarakat India merasa mendapatkan harapan baru. Nah, kemudian terjadinya hubungan internasional India terbuka kembali, kemudian memberikan jalan berkelanjutan bagi pedagang dan pertukaran budaya serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa Arab dan India. Nah, kemudian proses islamisasi di Nusantara ini, Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Nah, dengan cara damai serta diwarnai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai. Nah, penyebaran dengan memeluk agama, maksudnya Islam ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat India yang tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, sehingga mereka membentuk koloni Islam dengan menunjukkan semangat dakwahnya. Kalau di Nusantara, maksudnya Islam ini banyak pendapat dari ahli sejarah, yaitu ada beberapa teori. Yang pertama teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, kemudian melalui 6 saluran, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian. Maksudnya Islam ke Nusantara ini memberikan pengaruh. Nah, pengaruhnya yaitu maksudnya kebudayaan Islam menjadikan budaya lokal itu menjadi budaya yang akulturasi dalam berbagai kehidupan, yaitu bidang agama, masyarakat sebagian besar penganut agama Islam. Nah, dalam bidang politik, kerajaan bercorak Hindu, Buddha mulai runtuh dan digantikan dengan kerajaan bercorak Islam. Nah, dalam bidang sosial, berubahnya pada sistem peninggalannya, yang sebelumnya mengenal kalender Saka, kemudian berganti dengan penggunaan kalender Hijriah. Nah, dalam bidang pendidikan, dari yang tadinya belajar di masjid, surau atau langgar, semenjak Islam masuk, mulai berdirinya pesantren. Nah, di bidang kebudayaan, dapat dilihat sampai sekarang, yaitu pengucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan banyak lainnya. Kemudian muncul alat musik seperti kasidah, rebana, mawaris, berjanji, dan sholawat. Soal yang keempat yaitu coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil kebudayaan dan peradaban di masa itu. Jawabannya adalah ekspansi kekuasaan kaum muslim berlangsung pesat beberapa dekade sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, anak benua India ini merupakan salah satu daerah yang berhasil dikuasai dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus atau Suriah. Merupakan penguasa muslim pertama yang merintis penaklukan atas anak benua India. Pada tahun 1711, Muhammad bin Qasim berhasil menguasai Sind atau kini menjadi nama Pakistan. Nah, pemuda yang masih berusia 17 tahun itu merupakan keponakan dari gubernur Irak atau Al-Hajjaj bin Yusuf yang terkenal berwatak keras. Masa kekuasaan Ibnu Qasim terbilang singkat, hanya 4 tahun lamanya. Namun, umat agama lokal India atau Hindu dan Buddha dilindungi haknya untuk tinggal dan beribadah. Situasi berubah drastis setelah Al-Hajjaj wafat. Ibnu Qasim terseret pergolakan politik yang dicetuskan khalifah baru dinasti Umayyah. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715, pemimpin muda ini dieksekusi mati barulah pada akhir abad
ke-12, mayoritas anak benua India menjadi bagian dari kekuasaan Muslim berikutnya. Nah, Kesultanan Delhi selama 320 tahun ada 5 dinasti yang berkuasa di dalamnya, yakni Mamluk pada tahun 1206 sampai 1260, Khalji pada tahun 1290 sampai 1320, Tughlaq pada tahun 1320 sampai 1414, Sayyid 1414 sampai 1415, dan Lodi 1451 sampai 1526. Nah, pendiri Kesultanan Delhi ini adalah Qutb al-Din Aibak, bekas budak Sultan Ghurib Muzayyad Muhammad. Dalam era Kesultanan Delhi tersebut, sintesis kebudayaan India dengan peradaban Islam. Nah, pengaruh kebudayaan kebudayaan India yaitu semi nomaden, Turki serta Persia yang juga terjadi di sana. Nah, sebagian contoh hasil sintesis ini banyak bangunan monumental berdiri dengan memperhatikan aspek lokal sembari menggunakan simbol-simbol Islam. Nah, selain itu di bidang sastra yang cukup banyak pencapaian mengagumkan, terutama melalui bahasa Urdu. Nah, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam pada masa kejayaan Islam mengguguli dan bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Nah, wilayah kekuasaan Islam ini menjadi pusat-pusat pendidikan yang diminati bahkan hanya kalangan Islam tetapi juga kalangan non-Islam. Soal yang kelima yaitu jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, jawabannya, masuknya Inggris ke India memberikan banyak sekali dampak pada negara India. Nah, dalam sosial budaya terhadap upaya Inggris untuk menjadikan orang-orang India berperadaban Barat atau Inggris dengan penerapan sistem yang dinilai unggul ialah Pukhtun, Punjab, Singh, dan Gurkha. Ras yang dinilai rendah misalnya orang Bengali. Nah, cara tersebut benar-benar berhasil pada saat itu dan menjadikan bangsa India sebagai peradaban Barat atau Inggris. Nah, selain itu dampak lain adalah bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa India hingga sekarang. Nah, ini dikarenakan pemerintah Inggris menyelenggarakan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk bangsa India. Nah, kebijakan untuk mengembangkan pendidikan Barat atau Inggris pertama kali dilakukan oleh pada masa Gubernur Jenderal Lord Bentinck pada tahun 1823 sampai 1835. Nah, Lord Macaulay sebagai Direktur Committee of Public Instruction mengesahkan memorandum pendidikan yang memperlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah India. Soal yang keenam yaitu coba saudara deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Jawabannya, konflik horizontal antar dua kelompok agama di India berakal dari konflik filosofis yang tertanam sejak lama, sekitar 80%. Nah, penduduk India memeluk agama Hindu dan 14% memeluk agama Islam. Namun, setelah pemisahan India-Pakistan pada tahun 1947, 10 juta warga Hindu dan Sikh agama Islam dan Singh terpaksa keluar dari Pakistan dan 7 juta warga Islam juga harus pindah dari India. Nah, tetapi masih banyak penduduk baik penduduk Islam ataupun Hindu yang tidak pindah dari Pakistan. Nah, alasan konflik yang muncul ini adalah karena umat Hindu dan Muslim menggunakan titik kerujukan yang berbeda ketika menggunakan sejarah untuk mengartikulasikan tujuan sosial politik dan membangun identitas modern mereka. Nah, ketika Pakistan didirikan untuk mewadahi umat Islam dalam rangka kemerdekaan India, jutaan Muslim beremigrasi. Nah, sejak itu mereka yang tetap bertahan di India diperlakukan berbeda oleh orang-orang Hindu benih. Ketidakpercayaan dan kecurigaan diperkuat oleh fakta bahwa kaum Muslim memiliki sistem masyarakat yang tidak dapat disesuaikan dengan sistem kasta umat Hindu. Nah, dengan cara ini kedua kelompok agama hidup berdampingan. Nah, tetapi dengan persepsi berbeda.
Nah, orang Hindu menganggap orang Muslim tidak baik. Nah, mereka juga kesal karena warga Muslim tidak tunduk kepada program keluarga berencana. Nah, perselisihan antar dua kelompok masyarakat ini dalam perkembangannya beberapa kali meletup dan memicu kerusuhan. Nah, pada tahun 1984, sekitar 3.000 orang dari kelompok Singh tewas dalam hura haru yang dipicu oleh pembunuhan Perdana Menteri Indira Gandhi yang dilakukan oleh dua pengawalnya yang berasal dari kelompok sekuler atau kembali tercoreng. Nah, ribuan kelompok Hindu garis keras menyerbu sebuah masjid di Ayodhya di utara India, di mana organisasi fundamentalis Hindu ingin membangun sebuah kuil untuk menghormati Dewa Rama. Sekian jawaban dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.